no fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan bahas topiknya gini. Mengapa Presiden Prabowo jadi target? Siapa yang ingin Prabowo terguling? Kekuatan global atau lokal? Kenapa saya mengambil tema ini? Karena ada tulisan dari Sulaiman Haikal, itu aktivis reformasi 1998 ya. Dan menarik ya, dimuat di media teresmedia.co. Jadi tulisannya begini, terkait dengan insiden kiriman kepala babi dan bangkai tikus ke redaksi Media Tempo, Haikal menduga bahwa teror ini sengaja dilakukan sebagai false flag kepada Presiden Prabowo. Katanya begini, mereka dengan kekuatan finansialnya melakukan pembalasan kepada pemerintah Prabowo melalui tindakan-tindakan subversif berupa operasi false flag, teror kepada majalah Tempo. Operasi ini bertujuan ingin membuat kesan di masyarakat seakan-akan teror itu dilakukan oleh pemerintah, lebih spesifik lagi oleh Pak Prabowo. Seolah pemerintah Prabowo anti kritik dan berwatak militeristik. Ini analisis Haikal. Target teror pun dipilih majalah Tempo yang selama ini memang kritis kepada pemerintah. Dan jangan lupa, majalah Tempo juga sering menurunkan laporan investigasi mengenai praktek kartel oligarki minyak ini. Jadi maksudnya ini adalah skandal Pertamina yang disasar ya. Jadi operasi teror ini membidik dua target sekaligus, majalah Tempo dan Prabowo yang sudah merugikan bisnis kotor mereka. Tujuan dari operasi teror ini tentu saja ingin menjatuhkan citra pemerintahan Prabowo. Dalam situasi demo-demo mahasiswa yang marak akhir-akhir ini, tindakan teror kepala babi ini mendompleng situasi, seolah menyiram bensin agar tercipta eskalasi di luar kendali hingga bisa menjatuhkan pemerintahan Prabowo. Tutup Haikal. Nah, jika kita mencoba untuk menggali lebih dalam, ada beberapa alasan strategis dan geopolitik di luar dari skandal Pertamina yang dibongkar pada masa pemerintahan Presiden Prabowo ya. Jadi mengapa Presiden Prabowo ini bisa menjadi target pelemahan atau bahkan upaya penggulingan meskipun baru saja menjabat, baru 6 bulan. Tapi bisa terkait dengan pergeseran besar dalam tatanan global dan posisi Indonesia dalam dinamika tersebut. Jadi kita lihatnya dari makro dulu, dari Indonesia dulu. Indonesia ini kan secara negara dan secara letak adalah medan pertarungan geopolitik global. Jadi ketika Presiden Prabowo naik ke tampuk kekuasaan, ada pada saat persis di tengah rivalitas besar antara Amerika Serikat dengan China dan blok-blok kekuatan global lain yang bermain di area Indo-Pasifik ini. Nah, Indonesia ini bukan sekedar negara berkembang biasa-biasa saja, teman-teman. Tapi salah satu negara paling kaya dan paling strategis di dunia dalam konteks geopolitik dan ekonomi. Negara paling kaya adalah sumber daya alamnya tentu saja ya. Dan Indonesia juga memiliki jalur perdagangan vital di Selat Malaka. Indonesia kaya akan sumber daya alam ya, yang kaya raya dan mungkin terkaya di dunia dan sangat dibutuhkan dalam masa sekarang. Nikel, bauksit, logam langka bumi, ya, emas yang baru ada di beberapa titik ditemukan gitu. Lalu Indonesia juga memiliki populasi besar yang menjadi pasar potensial dan tenaga kerja strategis. Jika Presiden Prabowo menjalankan kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan global tertentu, maka beliau bisa jadi target untuk dilemahkan, gitu ya, kalau dari konsep geopolitik. Nah, kalau kemudian dari sisi kebijakan-kebijakan domestik nih, Presiden Prabowo bisa berpotensi tidak terkendali oleh global power. Walaupun ya awalnya dianggap sebagai figur yang dapat dikendalikan ya, karena kedekatannya dengan beberapa kelompok oligarki dan elit global. Prabowo memiliki latar belakang militer dan nasionalisme yang kuat. Nah, karena itu maka ada tendensi Presiden Prabowo ini akan memilih jalur yang lebih independen. Misalnya menolak skema ekonomi global tertentu atau memperkuat militer secara signifikan di luar kendali global power ataupun Amerika ataupun China.
maka dia akan dianggap sebagai ancaman bagi semuanya. Presiden yang sama pernah terjadi pada para pemimpin yang terlalu mandiri ya, seperti Soekarno di Indonesia, Gaddafi di Libya, atau bahkan Erdogan di Turki, meskipun masih bertahan dengan kompromi-kompromi tertentu ya. Kalau Gaddafi kan sudah dihabisi, Erdogan nih baru dia bertahan karena ada kompromi-kompromi tertentu. Nah, bisa ada pihak-pihak dari global power ataupun dari US ataupun dari China khawatir Presiden Prabowo akan mengambil langkah seperti itu. Kemudian ada lagi. Jadi Jokowi presiden yang lalu telah membangun fondasi ekonomi yang cukup kuat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri. Walaupun pembangunan itu membuat negara ini hancur karena hutangnya, tapi fondasi ekonominya ya mestinya cukup kuat ya dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut. Nah, sekarang kalau dalam konteksnya Presiden Prabowo, kalau dia melanjutkan kebijakan Jokowi yang kurang menguntungkan elit global atau global power, misalnya dengan tetap membatasi ekspor bahan mentah atau memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia, maka dia akan dianggap sebagai perpanjangan dari Jokowi yang perlu dilemahkan. Kemudian, jika ia mengubah kebijakan Jokowi secara drastis, misalnya tiba-tiba jadi lebih pro Barat, lebih pro US, atau lebih pro Cina. Kalau lebih pro China memang sudah dilakukan oleh Jokowi kan. Tapi kemudian tiba-tiba dia bergeser ke pro US misalnya. Maka salah satu dari blok ini yang merasa kemudian dirugikan akan bergerak untuk melemahkannya kan. Jadi dengan kata lain, apakah Prabowo akan menjadi Jokowi 2.0 atau akan menjalankan kebijakan sendiri masih menjadi pertanyaan bagi para pemain global. Ketidakpastian ini sendiri sudah cukup menjadi alasan untuk mulai melemahkannya sejak dini. Kemudian elit lokal sendiri nih, elit politik lokal nih, nggak ingin kehilangan kekuasaan dan cengkeraman politik mereka di pemerintahan yang baru, di pemerintahan koalisi Prabowo. Ya, ini koalisi ini kan terdiri atas berbagai kepentingan yang tidak selalu selaras kan. Jika ada indikasi bahwa Presiden Prabowo akan lebih condong ke satu pihak dibanding yang lain, maka pihak yang merasa terancam bisa saja ikut dalam upaya pelemahannya. Kemudian ada faksi-faksi politik yang kecewa dengan hasil Pilpres, misalnya oposisi dan tidak diikutsertakan, dan beberapa bagian dari koalisi yang merasa terpinggirkan misalnya, bisa saja memanfaatkan situasi untuk mengguncang pemerintahan baru. Jadi ada pertanyaan kunci nih, apakah Jokowi sepenuhnya mendukung Prabowo atau ada permainan lain di balik layar dimainkan oleh Jokowi? Nah, jika Jokowi atau faksi-faksi tertentu mulai menarik dukungan, posisi Presiden Prabowo bisa semakin rentan. Sekarang dalam sisi agenda besar global power, terjadi transformasi global dan Indonesia berada dalam pusaran tatanan baru dunia, New World Order. Global power kan saat ini sudah mendorong transformasi besar-besaran dalam dunia ekonomi, teknologi, dan pemerintahan. Masuk bagiannya adalah Agenda 2030, digitalisasi keuangan, transisi energi, gitu kan. Kemudian New World Order. Nah, kalau Presiden Prabowo dianggap tidak sejalan dengan agenda ini, atau malah terlalu agresif dalam percepatannya, sehingga tidak menguntungkan pihak tertentu, maka upaya untuk melemahkannya akan semakin besar. Karena Indonesia ini negara kunci teman-teman, dalam rantai pasokan global, terutama dalam sektor industri digital dan energi hijau. Jika kepemimpinan Indonesia tidak bisa dikendalikan sesuai agenda global power, maka perubahan kepemimpinan bisa menjadi solusi bagi mereka, akan memilih pemimpin yang lebih bisa ditundukkan. Jadi, kita bisa simpulkan mengapa Presiden Prabowo bisa menjadi target. Satu, karena posisi Indonesia yang strategis dalam geopolitik global. Kemudian, apabila Presiden Prabowo mengambil kebijakan yang ternyata tidak sesuai dengan kepentingan global power, maka dia bisa dianggap sebagai ancaman. Kedua, karena Presiden Prabowo mungkin tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Sebagai mantan jenderal, beliau memiliki pemikiran yang lebih independen dan bisa saja lalu mengambil langkah-langkah yang mengejutkan global power. Kemudian berikutnya yang ketiga ya, karena ada faksi-faksi politik dalam negeri yang mungkin tidak puas dengan konstelasi kekuasaan saat ini. Jika ada yang merasa tidak mendapat bagian cukup besar dalam pemerintahan Presiden Prabowo, mereka bisa saja kemudian berkasak-kusuk berusaha untuk melemahkannya kan. Kemudian berikutnya lagi, karena ada agenda besar dunia,
ya, yang sedang berjalan secara global. Maka jika Presiden Prabowo ternyata dalam kebijakannya itu memperlambat atau bahkan justru mempercepat proses transformasi dunia dengan cara yang tidak sesuai dengan keinginan dari global power, maka dia bisa menjadi target untuk disingkirkan. Pelemahan Prabowo ini bukan sekedar soal politik dalam negeri ternyata ya, bukan sekedar soal skandal Pertamina. Ini terkait dengan transformasi besar yang sedang terjadi di dunia. Dan Indonesia adalah bagian penting dari perubahan tersebut. Sekarang kita coba petakan ya, petakan ke depan. Kemana sih arah situasi ini? Kita bagi sampai ke 2 tahun ke depan ya. Pertama tahap awal ini 3-6 bulan pasca 100 hari ya. Kemudian tahap krisis 6-12 bulan, lalu tahap akhir itu 12 bulan sampai 24 bulan atau 1-2 tahun ya. Pertama kita lihat dari tahap awal dulu, 3-6 bulan ke depan pasca yang 100 hari. Kita lihat indikasi-indikasinya ya. Demo-demo meningkat nggak? Melibatkan lebih banyak kelompok nggak? Kalau sekarang kan masih mahasiswa. Lalu buruh terjun nggak? Aktivis terjun nggak? Macam-macam terjun nggak? Nah, itu satu ya. Kemudian narasi-narasi negatif terhadap Presiden Prabowo meningkat di media nasional dan internasional. Nah, cek ya, apakah dalam 3-6 bulan ke depan tuh banyak statement-statement atau artikel-artikel yang berkecenderungan menarasikan negatif terhadap Presiden Prabowo. Ini sudah ada tapi tipis-tipis ya. Belum lagi kalau media internasional pun juga memviralkan ya narasi negatif terhadap Presiden Prabowo. Ini adalah tanda. Berikutnya adalah isu ekonomi mulai dimainkan. Harga pangan naik, nilai tukar rupiah melemah, ya terjadi kan seperti sekarang. Kemudian berikutnya gerakan elit politik lokal yang mencoba membangun blok oposisi baru. Nah, ini tanda-tandanya. Nah, kemungkinan kalau tahap ini sudah jalan, jika demo gagal, mereka tetap mendapat momentum. Karena akan ada provokasi baru, bisa lewat isu agama, HAM, atau skandal politik. Jika demo sukses besar, maka mereka akan masuk, timeline-nya akan masuk ke tahap krisis ya. Tahap krisis itu 6-12 bulan. Ini Prabowo akan mengalami serangan multidimensi. Jadi indikasi-indikasinya berubah ya dari indikasi yang pertama. Indikasi yang pertama itu indikasi yang 3-6 bulan pertama ya. Sekarang indikasinya agak beda. Demo berubah menjadi gerakan pembangkangan sipil atau people power. Nah, ini hati-hati. Perhatikan baik-baik ya. Presiden Prabowo dalam 6-12 bulan ke depan. Kalau demonya itu nggak berhenti-berhenti terus, akhirnya menjadi bola salju dalam bentuk gerakan pembangkangan sipil atau people power, bahaya. Kedua, upaya hukum atau politik untuk menggulingkan Prabowo. Menggulingkan Prabowo, bukan Jokowi loh malah. Pemakzulan, tekanan DPR, dan lain-lain. Kemudian ada tekanan ekonomi meningkat sekali. Nilai tukar rupiah melemah drastis, krisis energi dan krisis pangan mulai terasa oleh rakyat. Kemudian ada campur tangan asing lebih jelas. Misalnya pernyataan dari Amerika, Uni Eropa, dan lain-lain. Kemudian global power dan oligarki lokal mulai kepada elit-elit bisnis dan politik lokal gitu ya, sama oligarki lokal, akan mulai menarik dukungan dari pemerintah. Jadi menarik gitu ya, tidak bekerja sama lagi gitu oligarkinya atau elit-elit bisnisnya. Itu adalah tanda-tanda. Nah, pada tahapan 6-12 bulan ini ya, jika Presiden Prabowo bertahan ya, dia harus menggunakan strategi keamanan ketat dan membangun kembali dukungan politik. Namun ada risiko narasinya otoritarianisme yang meningkat dan diamplifikasi di media internasional. Kemudian kalau Presiden Prabowo dipaksa melemah seperti yang terjadi pada Gus Dur, maka ini bisa dilakukan lewat tekanan ekonomi atau politik, sehingga ia kehilangan kendali penuh. Kemudian bisa ada kompromi di mana Presiden Prabowo tetap berkuasa, tapi harus tunduk pada kepentingan global power. Kemudian bisa lewat pemakzulan ya, kudeta gitu, soft coup ya, kudetanya soft coup gitu. Bisa lewat pemakzulan, tekanan hukum, atau bahkan intervensi militer jika situasi makin parah gitu. Nah, kalau survive masuk tahap akhir 1-2 tahun ke depan, reorganisasi kekuasaan. Ini skenario adalah jika Presiden Prabowo jatuh, maka apa yang terjadi? Pemimpin baru akan dipilih, biasanya dari tokoh yang lebih jinak bagi global power. Kemudian kebijakan ekonomi akan lebih pro globalisasi dan investasi asing
Ketiga, stabilitas sementara tercapai, tapi kedaulatan ekonomi bisa makin tergerus. Kalau Presiden Pak bertahan, ya, berita bagusnya sebetulnya Indonesia akan lebih independen, tapi akan menghadapi tekanan lebih besar lagi dari global power. Kemudian risiko krisis ekonomi dan isolasi geopolitik juga akan meningkat. Presiden Prabowo harus membangun koalisi strategis dengan negara-negara yang tidak tunduk pada global power, misalnya Rusia, BRICS, dan lain-lain. Kemudian siapa aktor yang bermain dalam upaya menggulingkan Presiden Prabowo ya dalam konteks sekarang ini? Ya tentu saja global power. Di dalamnya ada IMF, ada World Bank, ada WEF, ada juga counterpartnya Amerika, Uni Eropa, China gitu. Lalu elit politik Indonesia, oposisi atau faksi koalisi yang berseberangan atau oligarki lokal. Kemudian dari aparat dan militer, apakah tetap loyal atau ada faksi yang berkhianat? Kemudian dari media dan LSM, siapa yang mendanai gerakan-gerakan protes yang terus bergulir? Terakhir adalah rakyat. Apakah rakyat akan ikut terprovokasi atau tetap netral? Nah, sekarang kita mencoba untuk memberikan saran kepada Presiden Prabowo bagaimana agar bertahan. Maka beliau harus mengambil langkah-langkah berikut nih. Satu, menjaga stabilitas ekonomi. Pastikan harga pangan dan nilai tukar rupiah tetap stabil agar rakyat tidak mudah dimobilisasi oleh kedua hal itu. Jadi soalnya, ya kalau nggak dilakukan strategi ya. Kemudian mendeteksi dan netralisasi oposisi internal. Jadi di dalam kabinet sendiri juga kan ada oposisi internal tuh. Maka Presiden Prabowo segera mengidentifikasi siapa saja yang berpotensi menjadi kuda Trojan dalam pemerintahan. Biasanya di dalam-dalam sendiri gitu loh. Biasanya di dalam-dalam sendiri. Nah, kemudian kontrol narasi media. Jangan sampai dikuasai oleh propaganda asing. Kemudian bangun aliansi strategis. Perkuat hubungan dengan negara-negara yang juga menolak dominasi global power. Kemudian cegah soft coup lewat legitimasi politik. Jangan sampai terjadi kudeta. Pastikan rakyat tetap mendukung pemerintah dengan komunikasi yang lebih jelas dan tindakan yang konkret. Gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya memang ternyata terjadi sebuah kudeta, itu kudetanya akan terstruktur atau tidak? Iya, kemungkinan besar iya. Jadi indikasi kuatnya adalah tidak sekadar hasil dari demo-demo spontan, tapi bagian dari grand design yang lebih besar. Target utamanya mulai dari delegitimasi Presiden Prabowo dan membuka jalan bagi pemerintahan baru yang lebih pro global power. Tantangan terbesar, jika Presiden Prabowo tidak bisa mengendalikan ekonomi dan politik dalam negeri, maka peluang kudeta lunak semakin besar. Demikian ya, opini dari saya terkait dengan segala macam peristiwa yang terjadi, dan saya mencoba untuk connecting the dot kan. Coba kita lihat puzzle-puzzlenya. Mudah-mudahan Anda ikut semangat dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.